3, 2, 1, action. Oke teman-teman, selamat datang di podcast ini. Podcast yang ini sebenarnya saya buat jam 12 lebih ya, 12 malam. Jadi di sini tuh pas sedang pikirannya gitu sedang menuju ke rem jadi menjelang tidur. Mesti ini akan berbeda ya ketika kita itu habis bangun tidur gitu. Karena terkadang ketika kita itu mau tidur itu kan mesti kita akan melepaskan pikiran-pikiran yang terkadang itu mengganjal juga gitu ya. Mungkin bagi beberapa orang itu biasanya mereka akan mengurai apa aja yang sudah dilakukan dan apa yang mau dilakukan besok. Seperti itu sih. Cuman ya lebih ke evaluasi sih sebenarnya kalau misalnya sebelum tidur itu. Untuk podcast kali ini di sini kita sebenarnya tidak membahas sesuatu yang berat, teman-teman. Jadi karena kita udah mau tidur juga gitu ya. Jadi di sini kita bahas sesuatu yang ringan saja. Ini berkaitan dengan olahraga. Oke. Bagi beberapa orang, olahraga itu merupakan sebuah sarana untuk membentuk diri ya, artinya membentuk kesehatannya. Karena kita ketahui ya bahwa semakin meningkat umur usia seseorang itu mesti kita perlu ekstra keras ya, artinya ekstra lebih gitulah ya, untuk dapat mencapai kebugaran yang ideal gitu ya di usia tersebut. Jadi perbandingan itu memang benar-benar lumayan ya ketika kalian itu katakanlah di usia 25 itu akan berbeda dengan ketika kalian berada di usia 15 tahun gitu ya, ketika kalian itu masih sekolah misalnya kayak gitu, itu akan berbeda gitu ya. Jadi dari segi tenaga misalnya kalian itu berlari kayak gitu, kalian masih kuat untuk lari cepat gitu ya, kilometer gitu ya, kilometer. Tetapi ketika kalian sudah bertambah usia gitu ya, itu semakin kayak wah ini kok udah ngos-ngosan gitu ya, seperti itu. Dan misalnya kalau kalian tidak terbiasa untuk berolahraga, saya rasa ini juga bukan suatu yang susah juga. Nah sekarang di sini kita akan merembet ke olahraga di ruang publik ya, ruang publik atau terbuka. Ya, kita tahu bahwa ruang publik itu merupakan salah satu tempat yang cukup mengasihkan ya, karena di situ ketika katakanlah kalian itu lari-lari, bersepeda ataupun olahraga lainnya, itu kalian bertemu dengan orang-orang yang walaupun tidak kalian itu berbicara secara langsung, artinya kalian ada pertemuan energi yang sama gitu ya. Misalnya orang-orang itu sama-sama mau itu tadi melatih kebugaran diri gitu ya. Jadi agar bisa menyesuaikan dengan usianya gitu ya, seperti itu. Dan apalagi kalau misalnya di pagi hari itu kan akan sangat menenangkan pikiran, sejuk dan mengurangi stres. Terus banyak hal yang bisa dimanfaatkan, yang bisa didapatkan juga dari situ. Saya teringat ketika dulu itu masih sekolah dan saya berada di daerah yang cukup jauh gitu ya, di daerah Kebumen gitu ya. Kebumen, kalian tahu Kebumen kalau misalnya kalian itu mau ke arah pesisir yang sebelah mana ya, sebelah. Jadi kalau misalnya Kebumen itu kan dari Jogja, terus Jogja ke Purwokerto, terus habis itu Kebumen. Nah setelah Kebumen itu Cilacap ya, pokoknya sekitaran itu lewat di jalur situlah ya. Nah seperti itu.
Nah, itu sebenarnya aku sangat senang sekali kalau misalnya di sini itu kita katakanlah di ruang terbuka ya, kayak di sekitar alun-alun kayak gitu. Nah, tetapi memang di daerahku tempat dulu itu kan ada yang namanya ketika kita sekolah itu, kalau kalian itu mungkin kalau di SMA mungkin nggak ada ya, kalau di SMK itu ada yang namanya prakkerin gitu ya, praktek kerja lapangan ya, prakkerin. Nah seperti itu, dan saya berada di daerah sana gitu ya. Nah tiap pagi itu hawanya itu memang berpetualang gitu ya, jadi berpetualang sambil lari-lari. Nah seperti itu, dan itu sangat mengasihkan. Kenapa? Karena di ibarat kata itu kita tidak punya map ya. Jadi pas waktu itu tuh yang aku jadikan acuan adalah ketika aku itu diajak sama itu ya. Jadi pas ada acara kita diajak kayak mobil ya, kayak itu kan ngangkut alat-alat kan juga pakai mobil ya gitu, sama ibarat kata ya pimpinan ya, bukan pimpinan karena di situ uh, apa ya, ibarat kata itu production house. Nah seperti itu, production house ya, yang punya lah ya, yang punya itu gitu kan ketika ada acara. Jadi aku nge-mapnya itu ya seperti itu, karena nggak punya smartphone dulu waktu itu teman-teman, aku tidak punya smartphone. Jadi yang aku punya itu ya handphone Nokia handphone basic gitu ya, handphone basic teman-teman, handphone basic, bayangkan. Dan waktu itu sebenarnya bang, apakah waktu itu tuh ada smartphone? Ada teman-teman, udah ada, cuman memang aku nggak punya gitu ya, belum punya itu, seperti itu. Jadi pas ketika, jadi modalku cuma itu doang, jadi nggak ada yang namanya tracking terus apalagi kalau misalnya sekarang itu smartwatch ya kayak gitu, nggak ada teman-teman. Jadi ya udah lari-lari aja gitu loh teman-teman. Jadi apalagi kalau misalnya sekarang kan banyak ya teman-teman, banyak ketika orang itu dia lari, dia pakai headphone gitu ya sambil dengerin musik atau apa kayak gitu kan. Dulu nggak ada, jadi lari fokus gitu ya, cuman fokus terus di kantong itu cuman bawa bukan smartphone sih, uh, sebenarnya sudah itu ya, Symbian punya aku tuh dulu tiga tiga uh, yang agak besar tuh, Nokia yang agak besar itu. Waktu itu aku bilang itu udah smart ya teman-teman, itu udah lumayan smart. Dulu itu kayak itu dari ayahku itu dikasih, kayak nggak salah ya dikasih itu atau gimana, pokoknya itu tuh dikasih. Dan akhirnya itu tak bawa gitu yang itu. Dan itu adalah kayak Symbian kan dulu juga udah smart loh teman-teman ya, Symbian OS. Jadi dulu Symbian OS. Karena sebelumnya HP ku yang sebelumnya itu kalau nggak salah itu hilang tuh ya, tak buat ganti teman-teman. Jadi aku kan ya itu aku tidak 100%, aku itu pas waktu itu ada kejadian ya, jadi tidak 100% aku tuh kayak aku sadar menghilangkan sesuatu. Jadi itu tuh entah seperti apa. Jadi HP hilang gitulah ya, HP hilang ya, intinya HP hilang. Dan aku mengijoli itu ya, ijoli dengan HP yang aku punya gitu ya, HP basic gitu ya, yang Nokia 3110 ya, yang besar itulah ya pokoknya teman-teman. Dan jadi ya aku nggak punya HP, dan langsung di situ kebetulan ya ada itu tadi ya, aku bawa itu tadi yang Symbian, dan aku suka banget itu, seneng. Jadi di situ tuh kan udah bisa buat, kadang dulu itu kan sering buat nyimpen MP3 juga ya, di lagu-lagu disimpan situ gitu ya. Jadi pas sedang di perantauan kayak gitu kan, pas lagi gabut itu ya, kayak ya muter musik gitu ya, seperti itu Symbian waktu itu teman-teman. Dan ya seperti itulah gitu, dan aku seneng gitu ya, seneng
Aku seneng itu waktu itu di situ bisa buat muter musik ya, cuman uh, Bang, apakah waktu pas lari itu kamu sambil dengerin musik di headset? Boro-boro aku dengerin musik headset, bro. Di situ aku tuh tidak punya headset ya, teman-teman. Aku tidak punya headset. Jadi aku itu muter musik itu ya udah pakai loudspeaker ya, pakai speaker biasa. Jadi pas lagi bersih-bersih atau apa biasanya tak puter gitu ya. Seperti itu teman. Ya itu dia. Jadi pengalaman yang lumayan waktu itu. Jadi pas lari-lari udah lari gitu ya teman. Jadi lari itu sambil apa ya, ngapalin di otak itu kayak aku sambil menyocokkan tonton. Jadi menyocokkan apa yang sudah aku mapping ketika pas muter gitu ya, muter pakai mobil gitu ya, pas ada acara kan, kadang kan ada acara itu kadang di berbagai tempat ya teman-teman, di berbagai tempat. Jadi pas itu tuh kayak aku tuh membuat pemetaan sendiri gitu ya. Jadi dari titik awal menuju ke titik yang dituju itu ya, misalnya di acara langsung kembali lagi ke titik awal itu kadang itu muter. Nah seperti itu, dan itu tak jadikan acuannya gitu ya teman-teman. Seperti itu lari gitu ya. Jadi pas habis subuh gitu ya lari, dan itu adalah suatu yang kalau dibilang sekarang itu ya, yang di konteks kita kali ini tentang olahraga, yaitu itu merupakan salah satu yang memorable gitulah ya teman-teman. Jadi ketika kamu sendirian gitu ya, temanku itu yang ada di yang barenganku di sekamar gitu ya teman-teman, ya itu masih tidur. Aku nggak ini, soalnya di situ kadang itu kan gimana ya teman-teman, karena di situ kan aku pengennya itu kan bebas juga gitu ya, dan temanku itu juga dia um, mungkin karena fokusnya udah berbeda ya, jadi kalau untuk lari-lari kayak gitu juga males gitu ya. Nah seperti itu, dan ya sudah gitu. Jadi kan aku lari-lari sendirian gitu ya. Jadi temanku itu masih kadang di situ di kos-kosannya gitu ya. Dan aku udah oke, habis subuh itu sholat subuh dulu, setelah itu baru lari-lari. Dan itu hampir tiap hari teman-teman. Jadi hampir tiap hari sebelum kerja. Karena di situ aku sudah perkirakan pas awal-awal itu ternyata itu cukup gitu ya. Artinya ketika kita itu dari kos-kosan itu sekitar jam 4 ya, jam 4 itu kan langsung ke masjid dulu ya, ke masjid dulu, terus sholat gitu ya, paling jam 5 lah ya, jam 5 langsung kita udah mulai running gitu ya, lari gitu. Dan berapa kilo bang? Kalau dibilang kilo teman-teman, itu aku itu sampai kadang kalau di Kebumen itu kan, aku kalau kalian tahu di Kebumen itu ada yang namanya Islamic Center kalau nggak salah ya, di daerah situ tuh aku yang kerjanya di daerah situ teman-teman. Di depannya itu ada PH itu ya, jadi di daerah situ pokoknya sekitar situ. Itu tuh aku biasanya teman-teman, biasanya itu kalau lari aku sampai alun-alun teman-teman. Bayangkan itu kalau 4 kilo itu saya rasa ada gitu ya, itu muter pokoknya teman-teman. Jadi kadang muter-muter itu, dan kadang itu juga aku membuka peta jalan yang baru gitu ya, jalan-jalan alternatif gitu ya, seperti itu. Entahlah gitu ya, kenapa kok aku bisa kayak gitu gitu ya, seperti itu. Dan itu kayak nge-mappingnya itu mapping yang terukur gitu ya, terukur secara tidak langsung gitu ya. Kalau sekarang kan udah ada peta ya gitu ya, tinggal kita bawa smartphone ya, terus langsung Google Maps gitu, kita sudah wah itu enak banget teman-teman. Jadi kalau misalnya kita belum pernah ke suatu tempat, udah kita modal smartphone itu aja, terus pakai map, sudah beres gitu. Enggak ya, meminimalisir nyasar lah ya, walaupun kadang ada beberapa kejadian yang salah jalan gitu ya. Jadi misalnya ada yang dia itu pakai, misalnya katakanlah pakai motor, tetapi malah dia nge-mapnya jalan tol, jadi masuk jalan tol, jadi kan salah ya kayak gitu. Dan begitu pun juga sebaliknya gitu ya, jadi yang pakai misalnya pakai mobil kayak gitu, terus dia itu pakainya malah pakai
map yang dia itu juga centang opsi untuk motor gitu ya. Jadi dia kan biasanya kan itu akan memberikan yang paling cepat ya teman-teman. Jadi malah ditempatkan di jalan yang sempit gitu ya kan, seperti itu. Jadi ya dari pengalaman ketika kita itu pas itu ya pas bareng-bareng teman, biasanya kadang pas ke tempat wisata gitu kan. Nah seperti itu kan, kadang nggak tahu juga kan jalannya gitu kan. Nah seperti itu, tapi sekarang udah ada map kayak gitu ya, gitu teman-teman. Jadi lari-lari gitu ya, pagi-pagi lari gitu ya di daerah Kebumen tuh ya. Kebumen, kalau kalian orang Kebumen di situ mungkin kalian tahu di situ ya, jarak antara dari mungkin sekitar, karena aku ngekosnya juga tidak jauh dari Islamic Center itu ya. Jadi mungkin jarak antara Islamic Center itu sampai ke kos-kosanku sekitar sekilo lah ya, 1 kilo mungkin 1 sampai 2 kiloan, dan itu ya jalan kaki. Itu sebelum aku pindah kos-kosan, karena di situ kan aku ditawari sama teman dari yang punya tempatku atau di PH itu ya, yang di situ aku tuh magang di situ gitu ya. Jadi kan kayak jaga counter ya, jadi ditawari gitu. Jadi kita itu ditawari untuk tinggal di counternya gitu ya, di counter HP gitu ya, counter HP. Nah di situ sembari, kalau misalnya di situ kan sambil jaga gitu ya, jaga kalau ada yang ngisi dan lain sebagainya di situ. Nah jadi ditawari tinggal di situ, dan ketika tinggal di situ itu dipinjami sepeda teman-teman. Nah itu udah beda lagi, tapi di situ aku jadi dapat map lagi teman-teman. Jadi ya itu kita masih lari-lari juga gitu ya, tapi mapnya sekarang berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah di kos-kosanku yang sebelumnya itu di sebelah ibarat kata di sebelah barat ya, yang tak tempatnya ini yang di counter itu sebelah timur. Jadi dari timur barat ya, itu beda banget. Dan yang di counter itu di Kota Winangun kalau nggak salah ya namanya, Kota Winangun atau apalah pokoknya itu. Jadi ngelewati rel pokoknya teman-teman. Jadi setiap hari itu ngelewati rel kereta api, dan karena di situ kan pakai sepeda ontel teman-teman. Jadi aku tuh goncengan sama temanku gitu ya. Cuman di situ aku tuh paling suka itu ini teman-teman. Jadi paling suka aku itu yang mengendarai ontelnya. Jadi temanku itu yang bonceng. Nah ketika pagi itu mesti akan ngelihat pemandangan lagi. Jadi kan sebenarnya itu kalau sebelumnya itu kita pure kita running sama jalan kaki ya. Jadi running, lari-lari pagi, sama jalan kaki dari kos menuju ke tempat magang. Nah ketika kita udah berganti ke counter, nah itu udah berbeda lagi. Kadang kita lari-lari. Nah pas berangkatnya itu kan sepedaan tuh teman. Nah di situ aku yang gerak tuh, jadi itu kayak olahraga lagi. Di situ aku ya ibarat kata kan mungkin karena aku lebih muda dari temanku yang itu, jadi lebih ibarat kata lebih energik lah ya. Jadi aku mesti akan yang ini, jadi mengendarai ontel. Nah seperti itu, dan itu nggak gantian teman-teman. Jadi aku paling suka itu kan, dan itu malah seneng itu temanku itu ya. Jadi it's fine gitu, malah enak gitu teman-teman. Jadi itu adalah salah satu pengalaman yang cukup menarik sih. Jadi kalau yang kedua tadi ya tidak disengaja itu, jadi ada pengalaman kita ada 3 berarti: jalan kaki, lari, sama nyepeda teman-teman. Nyepeda kita lihat pemandangan ya, di sekitar masih banyak yang sepedaan gitu ya. Dan ketika pulang dari magang itu sore hari itu juga banyak ketemu banyak yang juga sepeda ontel gitu ya di situ gitu, waktu itu gitu teman. Jadi ibarat kata secara tidak langsung dan tidak mengada-ngada ya, artinya kita tidak mengada-ngada ini kita menjadwalkan ini
ke gym atau teles, enggak gitu. Jadi kayak itu tuh natural teman-teman, jadi natural gitu. Dan aku malah jadi aku suka yang seperti itu teman-teman, jadi tidak terdisrupsi. Kalau sekarang di sini ibarat kata kalau dibilang, kalau dulu aku memang ini ya teman-teman ya, aku tidak punya dana ya, tidak punya dana dan lain sebagainya gitu ya. Di situ benar-benar mepet teman-teman, benar-benar mepet. Bahkan untuk makan sehari-hari itu juga kita perlu mengencangkan sabuk ya teman-teman di situ, karena aku tidak punya banyak uang di situ ya teman-teman. Jadi sangu dari orang tua itu ya terbatas. Jadi di situ tuh aku mawas diri. Dan kebetulan juga di situ waktu itu tuh aku karena dulu kan aku kemampuan ada di flash ya, jadi di flash membuat media interaktif. Nah seperti itu dulu itu gitu. Jadi aku tuh di situ kan magang itu aku sambil nyambi teman-teman. Magang itu aku sambil nyambi itu tadi membantu membuatkan program, membantu memberikan pembelajaran tentang itu tadi, tentang Adobe Flash kalau sekarang, kalau dulu Macromedia Flash gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi aku tuh sambil nyambi itu, di situ kan ada mahasiswa ya, dan mahasiswa yang mau semester akhir. Nah seperti itu teman-teman, dan itu adalah salah satu pengalamanku yang ketika aku waktu SMA. Tetapi di situ aku tidak membuatkan program, maksudnya tidak membuatkan program secara, tidak membuatkan skripsi dan lain sebagainya secara full, enggak teman-teman di situ. Karena juga di situ aku tahunya cuma teknis. Nah tetapi dari situ aku jadi belajar juga gitu ya, tentang itu tadi, tentang skripsi. Aku tuh masih SMA waktu itu, tentang skripsi. Jadi secara tidak, aku nggak tahu ya, nggak paham. Jadi yang aku paham ya membuat program gitu, jadi sesuai dengan apa yang dipikirkan dia gitu ya. Jadi itu kan ada sebuah project itu tadi ya, bagaimana membuat sebuah media interaktif. Dan interaktif yang dulu itu adalah interaktif tentang lalu lintas. Jadi kan interaktif ada banyak tuh, dan ketika kita diskusi dan lain sebagainya itu terlintas, dan akhirnya memilih tentang lalu lintas teman-teman. Nah tetapi di situ sesuai dengan apa yang aku yakini teman-teman. Artinya di situ kan aku sangat idealis ya teman-teman, aku sangat idealis. Jadinya di situ tuh aku hanya aku memiliki kemampuan, aku hanya membantu. Jadi tujuanku hanya membantu. Itu sebagian besar beberapa di situ aku hanya mengarahkan dan misalnya kayak mencari materi. Terus itu kan itu ada wawancara dengan itu juga kan, wawancara dengan mungkin dari polisi dan lain sebagainya ya, dan polisi lalu lintas untuk riset kan itu. Nah itu udah dari sana semua gitu ya. Artinya di sini kita bagaimana ini dapat membuat sebuah program interaktif, dan akhirnya nanti kita berkolaborasi tuh, jadi kayak mengerjakan bareng gitu ya teman-teman. Jadi bukan ini 100% gitu kayak gitu membuat program ini sampai, karena itu aku SMA jujur aja, dan itu juga baru kali itu gitu ya. Aku nggak tahu kan skripsi itu seperti apa. Lah aku dikasih contoh. Nah contoh skripnya kayak gini. Nah nanti itu sebuah contoh yang sudah, yang apa ya, ibarat kata itu contoh skripsi yang sampel dari temennya dia gitu ya, seperti itu gitu. Udah aku dikasih ini gambaran nih, dan dari situ aku tahu itu skripsi ternyata kayak gitu. Nah tetapi di situ aku lebih fokus ke teknis ya. Jadi andilku ya itu ke teknis sama pembuatan media interaktifnya. Nah seperti itu, sebagai besar ya ibarat kata ya 50% itu ya, saya bilang kayak gitu.
Jadi di sini aku hanya membantu di situ. Untuk waktu itu Macromedia Flash itu masih ini ya, belum ada Android teman-teman ya. Jadi untuk pengembang Android juga itu belum ada gitu ya, Macromedia Flash ya. Jadi itu masih sesuatu yang benar-benar dulu itu sesuatu yang ibarat kata langka lah ya, langka, dan masih diterima. Kalau sekarang mungkin untuk skripsi mungkin udah ini ya, di sistem informasi ya, itu udah nggak relevan lagi ya mungkin. Nah, tetapi waktu itu bener-bener ini oke, benar-benar masih masuk gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan ternyata di situ kemampuanku belajar di SMA itu aku nggak punya ini teman-teman ya. Waktu itu aku nggak punya komputer ya di rumah gitu ya, nggak punya komputer teman-teman. Jadi di situ tuh aku pas sekolah juga itu aku dikasih kelonggaran. Di situ kan dulu ada SCT ya, ada SCT atau ruang komputer. Jadi tiap habis sekolah itu aku biasanya akan ke situ gitu ya. Jadi di situ tuh ada guru yang aku ingat banget ya di situ. Jadi dia itu ada tonggak aku itu bisa lebih apa ya, ibarat kata mandiri lah, nggak dituntun teman-teman. Jadi ibarat kata waktu dulu aku pas masuk SMA itu bahkan untuk menghidupkan komputer, nah itu guru yang pertama kali dia itu apa ya, ibarat kata ngarani ulang nguripi komputer ora iso kayak gitu. Dan dari situlah itu ternyata dia itu punya metode mengajar yang berbeda. Artinya apa? Artinya dia itu cocok nih, ternyata cocok dengan aku gitu ya. Artinya di sini tuh aku tidak terlalu suka dituntun teman-teman. Artinya dituntun sampai ini sampai detail kayak gitu, enggak. Artinya aku dikasih peta jalan itu aja udah, itu adalah sesuatu yang cocok untukku. Dan itu guruku itu tuh dia kayak gitu teman-teman. Dan ternyata dia juga mensupport. Dia kan tahu ini aku nggak punya PC juga. Dia kebetulan itu kan megang ruang komputer yang ada di sana ya, ruang komputer yang ada internetnya. Nah itu aku biasanya ditemani sampai maghrib teman-teman. Jadi aku sampai maghrib gitu ya di situ. Jadi aku di situ tak manfaatkan bener-bener gitu. Jadi habis mata pelajaran pulang itu nggak langsung pulang. Jadi aku ke situ gitu ya teman, ke situ. Jadi aku memanfaatkan di situ yang ada. Dan kebetulan juga kan aku kan berada di situ juga bidang kayak gitu. Jadi aku ya jadi udah terbiasa. Makanya udah terbiasa semua itu kayak belajar sendiri gitu bro. Jadi ya itu tadi kita jadi itu bisa menjadi penyeimbang teman-teman. Jadi penyeimbang. Jadi ketika tadi itu mendapat ide tadi ya, walaupun di situ kita magang, tapi di situ kita juga bisa nyambi yang lain gitu ya, seperti itu. Dan terkadang untungnya teman-teman, itu ada temanku yang di sana kan ada 4 orang ya. Aku sama temanku yang cowok, terus ada 2 itu cewek. Itu yang cewek itu kan punya laptop ya, kadang aku pinjem gitu ya. Jadi buat ngerjain itu gitu ya, kadang kayak gitu tuh teman, seperti itu ya. Kok iso sih aku ya kadang pikir, ibarat kata itu aku kadang pikir itu waktu dulu itu aku masih cukup egois. Artinya aku butuh ini itu kayak aku itu kayak apa ya, kayak pokoknya apa yang aku pokoknya untuk kepentinganku sendiri gitu loh teman. Seperti itulah intinya. Kadang aku ya kalau misalnya aku di situ mungkin aku katakanlah
previewkan lagi di waktu itu gitu ya, kadang kok aku bisa ya kayak gitu ya dulu. Jadi aku tuh terlalu fokus, teman-teman, aku terlalu fokus dengan diriku sendiri itu kan, bener-bener. Dan temanku yang satu, yang laki-laki itu kan peka banget ya sama perempuan gitu ya. Dan ya aku tuh emang itu ya teman, jadi ya entahlah, pokoknya kayak gitulah ya teman. Jadi masih terlalu egosentris ke diri sendiri ya, keuntungan diri sendiri gitulah. Sampai ketika ini ya, ketika temenku kan itu kan mau gantian shift ya, gantian shift itu kan lagi katanya lagi sakit atau apa ya, itu kayak aku nggak peduli gitu loh teman-teman. Jadi waktu itu tuh kalau aku membayangkan kayak gitu tuh aku bisa ya kayak gitu, aku fokus sama itu tadi pokoknya. Jadi kayak aku tuh punya itu sendiri, punya agenda sendiri kayak gitu loh ya. Kadang itu sih yang kadang aku mikir kok bisa ya kayak gitu ya aku ya. Cuman ya karena mungkin karena keadaan kayak teman-teman ya, karena keadaan aku tidak bisa berpikir jernih kecuali aku harus uh, meningkatkan kemampuan diri sendiri gitu ya. Karena aku benar-benar tertinggal dari nol, benar-benar dari nol. Jadi aku benar-benar tuh nggak ada waktu buat mikirin yang lain teman-teman, kecuali aku harus benar-benar meningkatkan diri sendiri gitu ya, seperti itu. Dan itu secara tidak langsung natural semuanya teman. Jadi lari-lari terus itu tadi sepedaan, jalan kaki, explore di Kebumen kayak gitu. Dan kadang ketemu sama orang-orang baru kayak gitu teman. Itu benar-benar semuanya itu natural, tidak dijadwal, tidak dibuat-buat. Ngeri, aku bisa kayak gitu teman-teman ya. Di sana benar-benar ibarat kata katakanlah waktu itu kan cuman 6 bulan atau 4 bulan ya. Itu kayak aku tuh mendapatkan pengalaman bertahun-tahun di situ teman-teman. Jadi ibarat kata seperti itu, pengalaman bertahun-tahun. Mungkin mungkin orang lain ya pengalaman bertahun-tahun itu bisa tak dapatkan selama 4 sampai 6 bulan itu teman. Dan aku ketika pas waktu pulang magang itu benar-benar puas sekali. Kebumen sudah saya explore itu tanpa sadar udah tak explore. Dan di situ aku juga masih progres juga berkomunikasi ya. Jadi ketika di Kebumen itu masih terus ini ya. Jadi kan itu kan sampai skripsi diterima, sidang penelitian akhir gitu ya, selesai. Itu kan waktunya agak lama teman-teman. Jadi pas aku selesai magang, karena kebetulan juga itu dia ada di Semarang juga gitu ya, jadi pas itu ya teman-teman. Jadi masih berlanjut itu setelah aku pas dari Kebumen gitu ya teman-teman. Gitu sampai dulu itu udah sampai ke skripsi sidang akhir dan beres, akhirnya dia lulus gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan itu ada salah satu kebanggaan sendiri gitu ya di sini. Jadi kayak aku juga belajar waktu itu ya, skripsi kayak gini ternyata. Skripsi S1 teman-teman ya, skripsi S1. Dan ya aku merasakan kadang ada revisi kadang ya, revisi itu konsultasikan nanti kayak gini, oh ya ini jadikan kayak gini, ada masukan dari dosen. Itu bener-bener teman, jadi bener-bener kayak aku tuh kayak di training tetapi secara tidak langsung dan semua natural. Seperti itu. Dan ya kita kembali ke itu tadi ya, ke berolahraga. Memang ya, jadi ketika ini konklusi ya teman-teman. Jadi aku tuh pengennya itu kan, aku jujur aja ya, lari sama ini mungkin orang-orang itu pada senang pakai smartwatch kayak gitu ya, kayak gitu. Aku jujur aja teman-teman, aku agak menghindari itu ya untuk sekarang ini, entah kenapa gitu. Jadi aku tuh walaupun itu kan digunakan untuk melakukan tracking ya, itu kayak interferensi lah pokoknya. Intinya
Di situ kan aku sedang mau berolahraga, tetapi terinterferensi tentang itu. Apalagi di situ ada suatu kekhawatiran sendiri gitu ya tentang peralatan-peralatan yang dia itu mesti kan ada teknologi Bluetooth dan dia harus terkoneksi terus. Nah, just like that, seperti itu teman-teman. Kadang hal itulah yang membuatku ini. Dan bang, apakah kamu suka pakai headset? Jelas enggak teman-teman. Jadi makanya kenapa aku kalau di compare sama yang dulu, kan kalau dulu kan aku gak punya nih, kalau sekarang kita kan udah kerja, kan udah kerja, udah punya penghasilan sendiri juga. Buat beli smartwatch itu bisa aja gitu loh. Buat beli headphone, earphone, headset bisa aja teman-teman. Tapi untuk peruntukan ketika kita olahraga itu kayak olahraga sambil dengerin musik, kayaknya kurang natural gitu ya. Jadi kayak lebih enak itu kamu nggak pakai apa-apa gitu. Nah, tetapi mungkin berbeda lagi ketika di situ aku mempertimbangkan untuk ekonomi ya, misalnya kayak gitu, meningkatkan finansial gitu, misalnya kayak gitu, rekam gitu ya, rekam dengan kamera aksi dan lain sebagainya. Nah, itu masih oke gitu. Nah, tetapi aku biasanya akan mematikan koneksi ya, mematikan koneksi lain gitu ya. Jadi rekam ya rekam aja gitu ya, rekam aja gitu. Jadi tidak sambil streaming dan lain sebagainya, enggak, rekam aja pakai kamera aksi kayak gitu teman-teman. Nah itu ya masih, karena nanti kan kita bisa gunakan untuk finansial ya, memperbaiki finansial atau meningkatkan finansial kita, kayak gitulah. Nah itu masih masuk ya. Tapi kalau untuk sambil dengerin musik dan lain sebagainya, it's no teman-teman. Jadi itu bukan yang aku harapkan juga gitu ya. Apalagi kalau misalnya menggunakan earphone yang dia Bluetooth, itu udah, itu aku agak menjauhi, jujur aja teman-teman. Mungkin kalau pakai yang kabel masih oke juga sih, cuman kayaknya kayak keganggu gitu loh teman-teman ya, kayak keganggu ketika kita lari-lari kita ini, jadi nggak fokus. Jadi paling enak, coba bayangkan nih pagi-pagi sehabis subuh ya, kayak gitu tadi, lari-lari tanpa harus terbebani masalah ini dihitung dan lain sebagainya menggunakan smartwatch kayak gitu. Jadi benar-benar murni kita kosongan kayak gitu, kosongan, sama kita terdisrupsi dengan musik dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita jadi tidak bisa merasakan momen di sekitar gitu ya. Misalnya ketika kalian itu melewati sebuah pasar, melewati sebuah keramaian atau suatu yang kosong, atau kalian melewati perkebunan misalnya kayak gitu kan, itu suasana yang natural yang bisa kalian gunakan untuk mereduce stres gitu ya. Natural, benar-benar natural gitu kan, bukan pagi hari gitu, natural, enak kayak gitu teman-teman. Kita bahas kali ini di podcast sebelum tidur ya teman-teman. Semoga kali ini tuh bermanfaat buat teman-teman. Dan ya itu tadi teman-teman, jadi tidak harus kita itu FOMO, ikut-ikutan ya teman-teman. Jadi ya bebas sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian, tiap orang kan punya sudut pandangnya masing-masing, dan di situ tadi itu adalah dari sudut pandangku sendiri. Ketika aku mau berolahraga gitu ya, aku lebih bebas itu fokus ke apa yang mau aku lakukan gitu, ketimbang dari device yang kita miliki kayak gitu. Walaupun sebenarnya kita bisa beli tuh yang tadi paling enak gitu, itu tidak terdisrupsi sama sekali, tidak terdisrupsi tentang ini itu aku berapa langkah dan sebagainya gitu ya, terus memperlihatkan ke yang lain seperti itu, tidak kayak gitu teman-teman. Jadi itu lebih ke ini ya, dua itu teman-teman. Dan banyak kan sekarang untuk kita itu berolahraga kan, bisa lari juga bisa, sepedaan juga bisa kan. Apalagi sekarang ini kan, ini sepeda ini udah turun nih, udah murah lagi, karena kan sempat naik ya, melambung tinggi sepeda itu, sekarang murah nih teman-teman, 1 juta udah dapet deh, yang lumayan gitu. Alat fitness juga sebenarnya murah-murah sekarang, yang buat yang buat yang buat jandulan kayak gitu. Oke teman-teman, jadi ini udah lumayan kita
sejaman lebih ya, kalau nggak salah ini sejaman lebih kita ngomong di sini. Dan selamat tidur teman-teman, sampai jumpa di, mungkin aku nggak janji ya, podcast selanjutnya di sini. Bye bye teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.